Itu tandanya leverage kamu rendah dan artinya kamu highly replaceable. Dan kalau kamu minta naik gaji padahal posisimu replaceable, siap-siap aja kamu dalam tanda petik ditolak mentah-mentah atau bahkan disenyumin sindiran, senyum-senyum sarkasme, atau bahkan mungkin di beberapa situasi kamu literally diketawain. Kamu tuh ngapain minta naik gaji, Mas? Di luar sana banyak yang ngantri untuk dapat pekerjaan ini. Kamu itu udah bersyukur dapat gaji 4 juta, kamu bersyukur dapat 3,5 juta. Ada ratusan orang nih, Mas, yang apply untuk posisi itu. Kamu tahu nggak masalah yang paling banyak dialami oleh karyawan yang ada di Indonesia? Terutama di era late stage capitalism ini. Mereka merasa gajinya naik, tapi sebenarnya mereka makin miskin. Kalau kamu happy ketika UMR naik, kamu berarti nggak tahu bahwa kenyataannya, walaupun di slip gaji duitmu naik, tapi nilai dari angkanya benar-benar melemah. Setiap tahun purchasing powermu melemah. Ini contoh sederhananya. Harga emas di 10 tahun yang lalu itu kalau gaji UMR kamu bisa dapat sekian 4 sekian gram, aku agak lupa tuh exactnya. Tapi di tahun 2026 harga emas dengan gaji UMR sekarang itu kamu cuma dapat 2 sekian gram. Kalau aku nggak salah ya, dan itu UMR Jakarta. Itu artinya duit yang sama hanya bisa membeli barang yang lebih sedikit daripada beberapa waktu yang lalu. That's why aku sangat penting untuk membahas ini ke kamu, apalagi yang kamu gajinya UMR atau di bawah UMR. Karena kalau kamu lihat konten-konten tips untuk menaikkan gaji, meminta kenaikan gaji, negosiasi gaji, kebanyakan mereka membahas taktiknya. Gimana sih caranya kamu meminta kenaikan gaji? Which is most of them, I would say it's bullshit. Kenapa? Karena kamu diasumsikan oleh pembuat konten tersebut, kamu memang udah promotion ready. So, teman-teman, kalau kamu nonton konten ini dari awal sampai akhir, aku mau nganterin kamu proses berpikir gimana caranya kamu meminta kenaikan gaji, mendapatkan kenaikan gaji itu dengan probabilitas yang paling tinggi. Oke? Yang pertama kita akan belajar soal siap naik gaji triangle atau promotion ready triangle. Baru berikutnya kita akan bahas soal salary negotiation triangle. Segitiga negosiasi gajinya gimana. So, let's begin. Oke, so materi yang akan aku sampaikan ke kamu ini adalah materi premium yang harusnya aku share ke peserta konsultasi karir saat dia mengikuti konsultasi karir di Human Resource. But now it's yours for free. Dan aku bisa menggaranti dalam 12 bulan ke depan, kalau kamu mengikuti ini, kamu udah siap untuk promosi dan kamu menggunakan teknik negosiasi untuk kenaikan gajinya dalam 12 bulan. Aku garansi kamu, gajimu akan naik. Oke, now are you ready? Kita mulai ke titik segitiga yang pertama, yaitu position leverage. Position leverage ini kita akan ngomongin soal apakah kamu di sebuah perusahaan, pekerjaan yang kamu lakukan itu memiliki nilai yang tinggi atau enggak. Yang akan membedakan antara kamu menjadi orang yang replaceable atau irreplaceable. Apakah kamu tergantikan atau enggak? Ini contohnya nih. Di materi kelas profesional yang materinya strategic positioning, aku pernah kupas tuntas soal ini, di mana kemampuan yang kamu punya sekarang, kemampuan, kecerdasan, kontribusi yang kamu punya sekarang, di industri yang lain itu bisa saja nilainya lebih mahal loh. Contohnya, kalau kamu lihat sales yang jualan keripik UMKM, mungkin dari setiap bulan kamu cuma bisa dapat sekian juta. Tapi kemampuan yang sama, kemampuan untuk meyakinkan orang lain, kemampuan untuk membuat orang lain tertarik pada produkmu, tapi produknya adalah perumahan, maka insentifnya bisa jauh lebih besar. Aku punya teman, dia seorang sales property, satu kali closing di perumahan yang cukup terkenal di Indonesia, itu insentifnya 15-25 juta. Dan average dia closing per bulan itu minimal 1, maksimal 2. Artinya, walaupun gaji pokok dia UMR, tapi dia punya insentif range yang sangat luar biasa tinggi. Dan aku juga punya teman yang lain, dia bekerja sebagai sales perabotan rumah tangga, yang dalam sebulan, dia mendapatkan insentif sekitar 4 hingga 10 juta. Imagine that ya, 20-50 juta, 4-10 juta. Padahal kalau kamu pikir-pikir, kemampuannya itu sama loh. Yang membedakan adalah produknya, salesnya, karakter salesnya, dan karakter pembelinya. Strategic positioning atau position leverage yang kita bahas di sini adalah coba kamu lihat kemampuanmu, pekerjaanmu yang sekarang ini apa, kira-kira di industri apa yang pekerjaanmu menjadi sangat nilai mahal. Dalam kata lain, jika kamu seorang driver, kamu memiliki SIM yang sama, SIM apa ya? Driver truck ya? SIM B ya kalau nggak salah ya. SIM B ada B1, ada B2. Kalau kamu SIM B, kamu punya SIM untuk menyetir truk,
ketika kamu memiliki kemampuan menyetir truk ini dengan presisi, kamu secara kecepatan kamu perfect, kamu tidak ada komplain, kamu menyetir nggak ugal-ugalan, barang nggak ada yang rusak. Tapi ketika kamu di industri yang kamu hanya mengirim barang-barang yang nilainya rendah, itu gajinya juga akan ikut rendah. Kenapa? Karena posisimu tidak punya tuas, kamu tidak punya leverage. Tapi seandainya yang kamu kirim kontainer di belakangmu dan kamu adalah driver dari perusahaan, misalnya ya, kesenian yang di dalamnya itu patung-patung berharga, patung-patung mewah, atau apapun itulah. Yang kamu kirim adalah jam-jam mewah, jam Rolex, jam apalah itu, aku nggak tahu jam-jam mewah. Hargamu bisa jauh lebih mahal. Begitu pula driver yang kerja untuk perusahaan dengan driver yang bekerja, jam kerjanya sama, tapi untuk orang yang sangat kaya. Itu range gajinya beda. Nah, kecerdasan position leverage ini membuat kamu bisa memilih di industri mana kemampuan yang sama bisa meningkatkan hargaku. Hanya dengan aku memilih industrinya. Oke, itu namanya position leverage. Semakin posisimu tidak tergantikan, maka semakin tinggi position leverage-mu. Sebagai pelengkap ya penjelasannya ya. Bayangkan kamu resign hari ini dari tempat kamu kerja. Kalau dalam seminggu setelah kamu resign, perusahaan itu mulai panik, maka artinya kamu punya leverage yang kuat. Tapi kalau kamu resign hari ini, seminggu ke depan perusahaan nggak kerasa ada apa-apa, kamu nggak ada yang berbeda setelah kepergianmu, itu tandanya leverage kamu rendah dan artinya kamu highly replaceable. Dan kalau kamu minta naik gaji padahal posisimu replaceable, siap-siap aja kamu dalam tanda kutip ditolak mentah-mentah atau bahkan disenyumin sindiran, senyum-senyum sarkasme, atau bahkan mungkin di beberapa situasi kamu literally diketawain. Kamu tuh ngapain minta naik gaji, Mas? Di luar sana banyak yang ngantri untuk dapat pekerjaan ini. Kamu itu udah bersyukur dapat gaji 4 juta, kamu bersyukur dapat 3,5 juta. Ada ratusan orang nih Mas yang apply untuk posisi itu. Sedangkan kalau kamu irreplaceable, kalau kamu punya strategic position atau position leverage-mu tinggi, ketika kamu mau mengajukan resign, maka respon natural dari perusahaan adalah berusaha meretain kamu, menahan kamu. Bahkan kamu belum minta naik gaji pun, perusahaan udah bilang, kenapa? Kamu nggak puas sama remunerasinya kah? Kamu nggak puas sama insentifnya kah? Kita bisa ngobrol loh, kamu mau pindah kemana? Itu ciri-ciri kalau kamu jadi orang yang punya leverage tinggi dan menjadi orang yang irreplaceable. Oke? Now we move on to poin 2. Salah satu cara untuk kamu mengukur apakah posisiku leverage-nya tinggi atau enggak, sebenarnya bisa dilihat dari segitiga kedua, yaitu impact proof, bukti impact terhadap bisnis oleh pekerjaan yang kamu lakukan, oleh kontribusimu. Ini aku buat 4 singkatan untuk memudahkan RRCS. Gimana kamu tahu kamu bisa berimpact besar atau sebenarnya impactmu kecil? Kamu tinggal mengukur dari apakah pekerjaanmu atau posisimu atau kontribusimu itu berdampak langsung pada revenue perusahaan. Apakah meningkatkan revenue atau enggak, secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke? Yang kedua, R kedua adalah risk, resiko. Apakah posisimu itu menurunkan resiko-resiko yang kemungkinan perusahaan itu dapatkan. Gitu. Kalau kamu ada di sana, resiko perusahaan ini nama baiknya rusak, resiko perusahaan ini punya kebocoran-kebocoran dari fraud, resiko perusahaan ini mengalami kerugian-kerugian yang tidak disadari, itu resiko. Semakin tinggi peranmu untuk mengurangi resiko, maka impactmu semakin besar di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah cost. Apakah pekerjaanmu itu berkontribusi untuk menurunkan cost? Contoh seorang admin. Mas, aku cuma seorang admin, apakah aku bisa berimpact besar? Bisa. Kalau kamu kerja bukan cuma mengerjakan job desk-mu, tapi kamu membantu perusahaan untuk mengurangi cost. Contohnya, ada salah satu karyawan di perusahaan tempat aku kerja bareng klienku ya. Salah satu karyawannya ada seorang tenaga admin junior, tapi dia bisa mendeteksi dari data-data yang dia kelola bahwa ada kebocoran anggaran yang dilakukan oleh afiliator-afiliator pada produk-produk yang sebenarnya tidak perlu dipromosikan, sudah pasti habis. Nah, si admin ini menyadari, Mas, produk kita yang A ini kan pasti habis ya Mas ya. Selalu habis, kita kesulitannya soal supply, bukan soal permintaan, bukan soal pembeli. Kok kita kasih 10% untuk afiliator ya Mas? Ini perusahaan jualan di marketplace gitu. 10% ini kan harusnya dikasih ke produk-produk kita yang slow moving justru. Betul nggak Mas?
Dan itu somehow manajemennya kaget, iya juga ya, kok nggak pernah kepikiran ya? Nah itu kontribusi untuk menurunkan cost, karena dia staff admin dan dia bisa melihat numbers, but she thinks, dia berpikir, dia menggunakan kepalanya, lalu dia memberikan rekomendasi yang luar biasa besar saat itu ya, karena salah satu produk yang best seller, masih diambil profit marginnya 10% untuk affiliate, maka bos ini melihat bahwa karyawan tersebut bisa menurunkan cost. Now that's more impact, but that's only one impact. Nanti kita akan bahas kenapa kok kamu nggak boleh cuma punya satu impact atau satu proof, satu bukti untuk membuat kamu udah siap naik gaji. Yang berikutnya, S adalah speed. Apakah kontribusimu, pekerjaanmu di perusahaan tersebut bisa meningkatkan kecepatan perusahaan ini beroperasi? Bisa meningkatkan kecepatan perusahaan ini untuk menagih tagihan gitu ya. Kamu punya metode yang mempercepat proses nagih dari customer atau dari klien. Yang dulunya sebelum kamu ada, itu biasa tagihannya outstandingnya sampai 90 hari, rata-rata customer melakukan pelunasan. Tapi setelah kamu masuk dan kamu memiliki metode, kamu memiliki cara untuk melakukan strategi penagihan yang jauh lebih efektif, 2 bulan setelah kamu masuk, penagihan rata-ratanya 60 hari udah dibayar. Nah itu juga impact, speed, itu impact, meningkatkan speed yang improve, yang berimpact langsung pada bisnis. So that's for words, 4 kata yang kamu pertimbangkan apakah aku sudah punya impact besar terhadap perusahaan. Nah dari impact yang kamu udah punya itu, jangan lupa kamu dokumentasikan, kamu kumpulkan. Ada orang-orang yang dia tahu dia punya impact, tapi dia tidak cukup cerdas untuk mendokumentasikannya. Dia kira perusahaan atau manajemen akan serta-merta otomatis mendeteksi kamu punya impact besar, lalu ditawarin, kamu hebat sekali, terima kasih banyak ya, ini kamu naik gaji. It's bullshit bro. Nggak pernah ada perusahaan yang secara sukarela, tanpa karyawan yang minta dan bernegosiasi, tanpa membuktikan dirinya sendiri, langsung diberi kenaikan gaji. It's almost impossible. Mungkin dari 1000 perusahaan yang bisa mendeteksi karyawannya punya impact besar tanpa sengaja atau organically, itu mungkin cuma 10. Artinya cuma 1% dari 100%. Lagian ya kalau kita pikir dari kacamata bisnis, ngapain ngasih orang kenaikan gaji yang artinya mengurangi income untuk pebisnisnya, untuk ownernya, kalau dia tidak minta. Dari kacamata bisnis dan kacamata kapitalisme itu stupid idea. So, langkah yang harus kamu lakukan setelah kamu sudah memiliki impact, you document it everything. You document everything, you document every time. Revenue yang naik berapa bulan ini, revenue yang naik karena kamu berapa bulan depan, berapa bulan ketiga berapa. Dokumentasikan semuanya, screenshot semuanya, kamu simpen data-datanya, oke? Nanti akan kamu butuhkan untuk fase berikutnya, yaitu fase negosiasi. Anyway, setelah kamu udah punya impact proof ya, kamu punya bukti, bukan cuma impact-nya, tapi kamu juga mendokumentasikan sehingga kamu punya bukti, kamu waktunya geser untuk memahami market value. Market value itu berapa sih harga kamu di pasaran? Berapa sih harga orang yang melakukan pekerjaan seperti kamu, punya impact sebesar kamu, punya position leverage sekuat kamu, dihargain di market. Karena kalau kamu nggak tahu berapa hargamu di luaran sana akan dihargai, maka kamu nggak tahu kamu itu udah siap naik gaji apa enggak. Bisa aja kamu udah punya position leverage yang kuat, kamu punya impact proof yang kuat. Tapi begitu kamu nanti negosiasi kenaikan gaji tanpa adanya kesadaran market value, kamu bisa dibalik sama HR-nya, kamu bisa dibalik sama bosmu bahwa bro santai aja, di tempat lain nggak ada yang menghargai pekerjaan ini sebesar kami, kita itu udah terbesar. Jadi kalau kamu emang mau keluar, go. Padahal perusahaan itu tahu ketika kamu keluar, mungkin dia akan panik, dia akan bingung. Tapi dia punya bargaining power yang lebih kuat. Karena dia tahu, bosmu tahu, pengusaha selalu tahu, market value untuk posisimu itu berapa. Dan dia bisa tahu bahwa kamu tidak mengerjakan PR-mu. Apa PR-mu? Research. Berapa sih nilaiku nih kalau di tempat lain? Oke, so setelah kamu tahu bahwa market value-mu itu mungkin lebih tinggi dari yang kamu miliki atau kamu dapatkan sekarang, maka kamu udah melengkapi 3 segitiga promotion ready triangle. Oke, aku tutup sesi ini dengan sebuah cerita kisah nyata bagaimana seorang karyawan dengan skill set pekerjaan yang sama persis bisa menaikkan gajinya dari 7 hingga 8 juta per bulan menuju ke 18 juta per bulan.
yaitu di perusahaan klienku waktu itu di Jakarta namanya Alfacon. Alfacon adalah perusahaan yang menjual produk implan untuk orang-orang operasi cedera olahraga. Untuk di lutut kebanyakan tuh ACL. Implan yang dijual dari Alfacon ini diberikan kepada dokter beserta alat-alat yang disebut instrumen untuk dokter gunakan, dokter di rumah sakit. Oke? Pekerjaannya, SIM atau lisensinya, pekerja-pekerja yang tadi aku maksud, yang menjadi technical support atau TS itu adalah perawat. Kebanyakan orang-orang yang bekerja di vendor penyedia produk implan ini adalah ex-perawat di rumah sakit, ex-perawat di klinik yang udah punya lisensi untuk bedah, oke? Ketika dia bekerja di rumah sakit, gajinya kemungkinan mentok-mentoknya itu ada di 8, kalau udah senior banget di 10. Karena di rumah sakit, kemampuan bekerja dia sebagai perawat dibandingkan dengan kemampuan dia waktu bekerja sebagai technical support di perusahaan vendor ini yang menjual produknya ke dokter dan ke rumah sakit, itu jauh lebih besar impact-nya, perannya ketika dia menjadi technical support alih-alih menjadi perawat. Pertanyaannya satu, pekerjaannya tidak ada yang berubah. Sama persis dia membantu dokter, mensupport dokter untuk memastikan operasinya lancar dengan memberikan alat-alat yang tepat dan implan yang tepat yang dibutuhkan pasien dan diminta oleh dokternya. Tapi di vendor ini, dia digaji hingga 18 juta, bahkan kalau dengan insentif-insentif yang lain bisa mencapai 20 juta lebih. Itu namanya position leverage. Dan mereka tahu, orang-orang yang ada di TS ini, bahwa gaji di market, di pasaran, itu ketika dia menjual dirinya ke sesama vendor yang lain di industri yang sama, itu gede nilainya. Sehingga waktu dia mengajukan kenaikan gaji, perusahaan juga tahu bahwa leverage orang ini sangat tinggi. Aku mau nggak mau juga harus meningkatkan gajinya. Kenapa? Karena kalau dia pindah, banyak perusahaan lain yang mau menerima mereka dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, untungnya waktu itu Alfacon udah menjadi udah menjadi leader lah untuk insentif dan bonus di para TS-TS-nya. Alhasil, now that's the story bagaimana seseorang dengan pekerjaan dan lisensi dan SIM yang sama bisa mendapatkan gaji yang 2 hingga 3 kali lipat lebih besar kalau dia menempatkan dirinya di tempat yang tepat, dia tahu impact yang diberikan kepada perusahaan sebesar apa, dan dia tahu harganya dia di pasaran. Is it clear? Penjelasanku clear? Bisa dimengerti tadi? Oke. So, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian terakhir. Ketika kamu emang udah promotion ready, kamu udah siap untuk naik gaji, karena kamu memang sudah pantas, bukan udah ingin ya, kamu siap untuk waktunya kamu bernegosiasi. Karena tanpa negosiasi, kenaikan gaji itu hanya terjadi di imajinasimu. If you don't ask, you won't get it. Oke? Nah, apa yang harus dinegosiasikan? Ada segitiga kedua, yaitu salary negotiation triangle. Yang pertama, kita mulai dari scope. Scope itu ngomongin seberapa luas jangkauanmu atau pekerjaanmu. Yang dulu kamu mungkin cuma mengerjakan A, tapi setelah kamu 2 tahun, 3 tahun kerja dan kamu semakin ahli, kamu semakin paham industrinya, kamu bisa melayani customer dengan lebih baik, maka kamu bukan cuma mengerjakan pekerjaanmu, tapi kamu juga bisa jadi melakukan upselling gitu ya ke customer, padahal bukan posisimu, tapi karena kamu sangat handal dalam memahami customermu dan kamu sangat handal dalam menjalin trust dengan customermu, kamu bisa melakukan upselling. Selain upselling, kamu juga bisa menjaga hubungan dengan customer ini sehingga churn rate customer tersebut, churn rate itu tingkat berapa lama customer akan akhirnya keluar dan pergi ke kompetitor. Itu bisa kamu turunkan karena kamu bisa memaintain customer, kamu masuk scope-nya ada 3, kamu bukan cuma bisa melayani dokter misalnya di kasus yang tadi, kamu juga bisa upselling ke dokter, kamu juga bisa memaintain hubunganmu dengan dokter yang kamu wakilkan adalah perusahaanmu, maka scope-mu semakin luas. Dan ketika scope ini semakin luas, ini akan menjadi bahan untuk kamu negosiasikan, oke? We will go back there after this, oke? Setelah itu pertimbangan kedua adalah soal impact. Impact ini soal semakin tinggi atau semakin rendah. Scope ini semakin luas atau semakin sempit. Semakin luas, bargaining positionmu semakin tinggi. Kalau impact semakin tinggi, impact to business yang bisa kamu kasih, maka bargaining positionmu sekali lagi semakin besar. Dan yang ketiga, market value yang tadi udah kita bahas. Kalau kamu tahu kamu sekarang dibayar di bawah market, bargaining positionmu lebih kuat lagi. Tapi kamu juga harus pertimbangkan kekuatan ekonomi bisnisnya.
So, saat kamu menegosiasikan, kamu mengumpulkan ketiga hal ini menjadi sebuah kalimat. Yang pertama adalah kamu meminta izin untuk komunikasi dengan HR atau dengan manajermu dengan tujuan adalah realignment, scope, and your incentive. Jadi kamu bisa bilang, Pak, Bu izin, apakah Ibu punya waktu 15 menit? Saya ingin ngobrol. Oh ya, ngobrol soal apa Mas? Iya Pak, saya ingin melakukan adjustment ulang atau realignment ulang soal scope pekerjaan saya dan kompensasinya. Kemungkinan besar mereka pasti mengerti dan memberikan kamu waktu, oke? Atau mungkin baru bisa besok atau 3 hari berikutnya. Intinya kamu minta izin untuk mendapatkan waktu ngobrol one-on-one dengan HR atau dengan manajer atau bahkan di beberapa perusahaan tertentu langsung ngomong sama bosnya. Dan ketika kamu ngobrol, you have 15 minutes to negotiate yang akan menentukan apakah kamu ditolak mentah-mentah, disenyumin kecut, dinyinyirin, disarkas, atau kamu benar-benar dipertimbangkan. Kalaupun ditolak, biasanya nolaknya dengan sangat halus. Iya kok Mas, kami sangat tahu Mas, impact yang kamu bawa ke perusahaan ini sangat besar. Kamu juga mengerjakan banyak hal. Kamu juga kalau di tempat lain pasti dihargai lebih besar. Saya sangat tahu dan saya mohon maaf banget Mas. Saya nggak ingin kehilangan kamu, tapi soal gaji ini udah mentok Mas. Apa Mas yang bisa kita provide supaya kamu stay di sini? Itu menolak yang sangat halus. Perusahaan yang berusaha nggak mau kehilangan kamu akan mengatakan hal demikian. Dari situ kamu bisa ukur apakah kamu udah memang pantas promotion ready, kamu udah ready untuk naik gaji, atau kamu cuma berimajinasi. Kalau kamu kembali ke yang tadi atau kembali ke yang ini aja, misal kamu punya bocor di sini, skopmu sangat kecil, kamu hanya mengerjakan satu hal. Kamu tidak memimpin, kamu tidak punya pengaruh, yang kamu kerjakan cuman A, oke? Yang kedua di impact, impactmu biasa aja. Kamu nggak punya pembeda dari orang-orang lain, kamu nggak punya impact terhadap bisnis, kamu nggak meningkatkan revenue, kamu nggak menurunkan cost atau biaya atau beban perusahaan, kamu nggak mengurangi resiko perusahaan, kamu juga nggak meningkatkan speed proses pada suatu departemen di tempat kamu bekerja. Maka kamu nggak punya impact, kamu nggak punya bargaining position di sini. Kamu nggak punya ini, dan kamu ternyata di market sudah sesuai standar, ini negatif 3 bro. Kalau kamu negatif 3 dan kamu mengajukan kenaikan gaji, pasti kamu diketawain. Kamu bahkan disuruh tanda tangan resign mungkin di ruangan itu juga. Now that's not what you want. What you want adalah mereka benar-benar mempertimbangkan dan bahkan tidak bisa menolak ketika kamu minta kenaikan gaji. Dengan apa? Dengan memaksimalkan 3 hal ini, dengan kamu mengumpulkan dokumentasi yang udah kamu buat, kamu udah tahu skopmu panjang, skopmu lebar, kamu mengerjakan banyak hal, kontribusimu banyak, dan kamu tahu di market, di kompetitor, kamu bisa dihargai lebih mahal. Kita kumpulkan semua itu menjadi satu kalimat, Bu, saya cuma punya waktu sebentar, saya izin menyampaikan sedikit hal soal apa yang sudah saya kerjakan. Dulu ketika saya masuk 2 tahun lalu, saya hanya mengerjakan A. Tapi seiring berjalannya waktu, atasan saya mempercayakan ke saya beberapa hal yang benar-benar impactful to bisnis, benar-benar penting. Saya mulai mengerjakan B dan saya mulai mengerjakan C. Saya mulai dipercaya dan saya sangat berterima kasih saya dikasih kesempatan untuk belajar. Namun, saya ingin membicarakan juga hasil dari pekerjaan yang sudah saya buat. Ini Bu, 3 hal, 3 impact, 3 improving revenue, 3 kali atau 3 bulan berturut-turut saya menurunkan cost, 3 bulan berturut-turut saya menurunkan resiko bisnis, 3 bulan berturut-turut saya meningkatkan kecepatan operasional di departemen tim saya misalnya. 3, oke? Nggak usah terlalu banyak, cukup 3. Ini impact saya Bu, ini yang udah pernah saya lakukan dan ini hasilnya untuk perusahaan. Sebelum saya bekerja, bla 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 bla. Saat saya bekerja, saya melakukan bla 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 bla. Hasilnya bla 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 bla. Oke? Now that's how you tell your impact to the manager or to HR or maybe to directors. Oke? Setelah 3 impact itu selesai kamu sampaikan, tetap tenang. Nggak usah takut ditolak, nggak usah takut nggak di ACC, relax saja, kamu tambahin ke kalimat terakhir. Dan saya Bu sudah riset di market, ternyata posisi saya untuk orang yang berkontribusi seperti ini di tempat lain, itu saya masih below market. Saya masih di 20 hingga 25% di bawah market. Oleh karena itu, saya izin, saya mengajukan untuk mendapatkan readjustment, realignment pekerjaan saya dan kompensasinya. Oke? Now that's your job. Berikutnya mungkin beliau, kalau kamu emang udah lengkap 3 segitiga ini, mungkin bosmu atau manajermu atau HR-nya akan berkata, ekspektasimu naik berapa Mas? Nah, ada kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang bernegosiasi kenaikan gaji, dia nyebut exact numbers. Saya mau
naik dari 8 juta jadi 10 juta, Bu. Saya mau dari 8 juta naik 9 juta, Bu. You sound a little bit unprofessional. Kalau kamu ingin terdengar lebih profesional, lebih keren, lebih matang, dan lebih dewasa, kamu tidak mengatakan angkanya. Oke, ini 8 sampai 10 juta gajimu yang sekarang. Yang kamu mau adalah range 11 hingga 12 juta. Oke, sekarang range saya ada di 8 hingga 10, Bu. Yang saya harapkan dengan semua yang tadi saya sampaikan, saya bisa naik ke range 11 hingga 12 juta. Range, not exact number. Now, gimana kalau udah menyampaikan itu, dia bilang, oke Mas, kasih kami waktu seminggu, 2 minggu, saya akan ajukan ke manajemen, lalu kalian berpisah, oke? You done your best, and that's good for you. Setelah itu, kamu dapat kabar. Mas, mohon maaf dengan segala keterbatasan kami tahu kontribusi Mas dan kami sangat respect, kami sangat bangga punya Mas di sini, kami ingin Mas tetap bertahan di sini, kami belum bisa meng-ACC. I'm really sorry, oke? Now that's still possible kan, kemungkinan itu masih bisa terjadi kan? Langkah yang harus kamu lakukan adalah menerima dengan senang hati. Relax, baik Bu, saya sangat mengerti kok, mungkin kondisi perusahaan belum sesehat yang manajemen harapkan. Gak apa-apa Bu, saya terima. Bener ya Mas, makasih ya Mas, oke, thank you. Oke, now listen carefully. Kalau kamu emang orang yang benar-benar punya 3 hal ini, bargaining position kamu tinggi, kamu meminta kenaikan gaji yang layak, kamu tidak diberikan, langkah yang harus kamu lakukan adalah you find another place yang bisa menghargai kamu dengan pantas. Jadi kamu mulai apply ke banyak perusahaan yang sesuai dengan industri tempat kamu bekerja dengan membawa proof, scope, yang kamu dapatkan, yang kamu kumpulkan dari tempat kamu bekerja sekarang, lalu apply ke mereka, CV kamu update dengan baik, lalu kamu apply, saat interview, kamu sampaikan hal yang sama. Scope-mu, impact-mu di tempat kamu bekerja sekarang. Di situ kamu meningkatkan leverage-mu. Ketika ditanya ekspektasi gaji, kamu bilang range 11 hingga 12. Atau range 11 hingga 13. Or maybe you can try 12 hingga 15. Oke? Jauh di atas tempat kamu bekerja sekarang, nggak apa-apa, selama masih rasional, masih masuk akal. Ketika ditanya, kenapa kamu mau resign? Iya Bu, saya ingin mencari perusahaan yang bisa sama-sama berkontribusi positif ke hidup kita masing-masing. Saya bisa berkontribusi semaksimal mungkin pada perusahaan, dan saya mencari perusahaan yang juga berkontribusi pada kesejahteraan hidup saya. That's it. Nggak perlu over explaining, nggak perlu kamu menjelaskan, iya kalau di tempat saya yang dulu bla bla bla, nggak usah. Nah, problem berikutnya muncul ketika kamu diterima, kamu dapat offering dengan gaji yang kamu mau. Oke, Mas, setelah kamu interview seminggu kemudian, karena kamu udah bisa presentasi saat interview dengan baik, kamu dihubungi, Mas, kami menerima Mas dengan range gaji sekian, nanti kami kirimkan offering letter, kapan bisa mulai kerja? That's new problem. New problemnya adalah kamu sudah mendapatkan perusahaan dengan gaji impianmu. Kalau seandainya kamu cinta dengan perusahaan yang lama, dan kamu masih ingin mencoba untuk tetap bekerja di sini karena kamu sayang dengan rekan-rekan kerjamu, kamu nyaman dengan benefit-benefit lain yang perusahaan ini miliki, maka kamu bisa bawa offering letter itu ke perusahaan tempat kamu bekerja, dan kamu bilang, Pak, mohon izin, saya dapat offering dari perusahaan A, saya dapat offering dari perusahaan B, seperti ini. Tapi saya sangat mengerti kalau perusahaan ini memang belum bisa memenuhi yang saya inginkan kemarin. Jadi Pak, saya izin kalau memang saya nggak dapat counter offer, saya izin resign baik-baik ya Pak. Saya akan mengajukan resign dan saya akan resign 30 hari mungkin dari sekarang. 1 month notice, selesai. Jadi kamu jawab ke mereka, Bu kasih saya waktu ya 2 hari karena saya butuh komunikasi ke istri saya. Tapi saya sangat bahagia Bu, saya sangat merasa terhormat. Oke? Komunikasi dengan istri, komunikasi dengan suami. Oke? Sebenarnya kamu komunikasi sama perusahaanmu. Oke, nah ketika kamu komunikasi dengan perusahaanmu, kamu tunjukkan offering letter dari kompetitor atau dari perusahaan lain, perusahaanmu hanya punya 2 pilihan, antara akhirnya benar-benar menaikkan gajimu ke sini, atau merelakanmu. So, it's win-win for you, and it's win-win for them too. Perusahaan ini kalau memaksakan menaikkan gajimu, sedangkan memang udah mentok mampunya perusahaan ini di sini, bisa bikin perusahaannya nggak stabil secara kesehatan finansialnya, atau bisa memunculkan kesenjangan sosial, teman-temanmu bisa iri. Jadi mungkin jalan terbaiknya memang kamu berpisah. And you thank them for all of their services ya. Kamu terima kasih ke perusahaan lamamu, lalu pisah. And now, teman-teman,
how you get a guarantee, kamu dijamin 6 hingga 12 bulan ke depan, kamu bisa dapat kenaikan gaji. Nah, kalau kamu ingin tahu bagaimana di sesi konsultasi karir bersama Ace Human Resource, kamu bisa kunjungi acehumanresource.com/staff, lalu kamu ikutin itu halaman tersebut, kamu cek nanti services konsultasi karir. Di situ kamu akan mendapatkan career roadmap 6-12 bulan, anak tangganya tuh kayak gimana, apa yang harus kamu lakukan, lalu kamu akan mendapatkan skill acquisition strategy, kemampuan-kemampuan apa yang harus kamu miliki selama sekian bulan ke depan, supaya kamu punya bargaining position lebih kuat, lalu gimana cara meningkatkan visibilitasmu di mata perusahaan, lalu apa rencana 90 hari ke depannya, dan kamu akan mendapatkan IQ and personality test. And this one, you can get it for free. Kamu bisa ambil ini for free, kamu nggak harus konsultasi, kamu cukup masuk ke acehumanresource.com/staff, lalu kamu masuk ke halaman konsultasi karir, kamu baca, kamu scroll down sampai bawah, maka ada tombol untuk masuk ke pre-assessment. Tes ini semua gratis. Kamu bisa tes Big Five teori, kamu bisa tes kepribadianmu, kamu bisa tes intelektualmu, verbal reasoning, numerical reasoning, and linguistic reasoning, sama kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Itu kamu bisa tes, kamu bisa dapatkan hasilnya secara instan. Everything is free. Cukup kunjungi link yang ada di deskripsi video itu, di video ini. Teman-teman, thank you very much. Kalau kamu suka dengan jenis konten yang seperti ini, please komen supaya aku bisa bikin konten semacam ini lebih sering. Aku Hasan Askari, I'll see you later in the next content.